Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenita Ananda dengan NIM 2107050661 dari Unit 3 Angkatan 2021 jurusan Teknologi Informasi. Akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai aplikasi RStudio. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan ujian praktikum mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang soal yang kedua, mengenai operator. Operator yang pertama kita bahas yaitu operator dan serta operator atol, di mana dalam pemrograman pada RStudio merupakan operator logika. Operator logika digunakan untuk menjalankan operasi logika atau boolean yang menyatakan suatu kondisi true atau false. Oke, agar lebih paham, mari kita langsung ke contoh soal dan. Diketahui sebelumnya bahwa variabel bernama nilai mempunyai 10 buah bilangan, yakni 100, 95, 70, 80, 25, 60, 55, dan 90. Misalkan akan kita tampilkan nilai dari variabel nilai dengan syarat lebih besar daripada 60 dan lebih kecil daripada 80. Maka langsung saja kita tulis nilai sama dengan C, kemudian kita buat datanya 100, 95, 70, 80, 25, 60, 60, 60, 55, dan 90. Kemudian kita Ctrl S, kemudian kita enter, lalu kita buat nama variabelnya yaitu nilai. Dan kita Ctrl S, lalu kita enter, kemudian kita buat ketentuannya, nilai, kurung tegak, lalu kita buat nilai lebih besar daripada 60, dan kita tambahkan operator dan, lalu kita buat nilai lebih kecil daripada 80. Kemudian kita Ctrl Save, lalu kita run satu persatu. Caranya kita blok, lalu kita run, kemudian kita blok lagi, kita run, kemudian kita blok, lalu kita run. Maka diperolehlah hasilnya 70. Kemudian jika kita ingin membuat contoh soal atau, maka langsung saja kita buat dengan data yang sama, hanya saja kita merubah ketentuannya. Ketentuannya yaitu lebih besar daripada 80, kita ubah 60 menjadi 80, kemudian kita ubah lebih kecil daripada 30. Kemudian operatornya kita ubah menjadi atau. Operator atau digunakan pada RStudio yaitu tanda garis tegak. Oke. Kemudian kita Ctrl Save, lalu kita run. Kita run satu persatu. Maka diperolehlah hasil 100, 95, 25, dan 90. Jika kita ingin menggunakan operator tambah atau addition yang digunakan pada operator penjumlahan, maka langsung saja kita buat contohnya variabel A sama dengan C untuk menampung data, kemudian kita masukkan datanya 1, 2, dan 3, kemudian kita Ctrl S, lalu kita enter, kemudian kita buat variabel B sama dengan C untuk menampung data, kemudian kita buat 4, 5, dan 6. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita enter, kemudian kita buat variabel C.
sama dengan variabel A ditambah variabel B. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita Enter, kemudian kita buat C. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita Enter. Kemudian kita run satu persatu. Langsung saja. Maka diperolehlah hasil 5, 7, 9. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan operator kurang atau subtraction yang digunakan pada operasi pengurangan. Maka langsung saja kita buat variabel A sama dengan C untuk menampung data. Kemudian kita buat variabelnya 10, 9, 8. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita Enter, kemudian kita buat variabel B sama dengan C untuk menampung data, kemudian kita masukkan datanya 5, 4, dan 3. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita Enter. Kemudian kita buat variabel C sama dengan A dikurangi B. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita Enter. Kemudian kita buat C. Lalu kita Ctrl S, kita Enter, kemudian kita run satu persatu. Langsung saja. Oke, maka diperolehlah hasil 555. Selanjutnya, kita ingin menggunakan operator kali. Maka, langsung saja kita buat variabelnya. Variabel A sama dengan C untuk menampung data, kemudian kita buka kurung, lalu kita buat 2, 4, dan 6. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita Enter. Kemudian untuk variabel B-nya sama dengan C untuk menampung data, kemudian kita buat 2, 4, 6. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita Enter. Selanjutnya kita buat variabel C sama dengan variabel A dikali variabel B. Untuk perkalian pada RStudio, kita menggunakan variabel bintang untuk perkalian. B, kemudian kita Ctrl S, lalu kita Enter, kemudian kita buat C. Kemudian kita Ctrl Save, lalu kita Enter. Maka kemudian kita run satu persatu. Maka diperolehlah 4, 16, dan 36. Jika kita ingin menggunakan operator bagi, maka langsung saja kita buat variabelnya. Untuk variabel A, sama dengan C untuk menampung data, kemudian kita buat datanya 4, 8, dan 12. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita Enter. Kemudian untuk variabel B, kita buat sama dengan C untuk menampung data, kemudian kita bagi 2. Oke, kemudian kita Ctrl Save, lalu kita Enter, kemudian kita buat variabel C sama dengan A dibagi B. Kemudian kita Ctrl Save, lalu kita Enter, kemudian kita buat variabel C. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita run satu persatu. Maka diperolehlah hasil 2, 4, 6.
Baiklah, untuk menjawab soal yang ketiga, yaitu misalkan suatu variabel bernama nilai menyimpan 10 nilai, yaitu 83, 78, 88, 90, 92, 95, 86, 100, 98, dan 50. Misalkan setiap nilai yang ada dalam variabel nilai yang lebih kecil daripada 65 ditambah dengan 10. Maka langsung saja kita buat fungsi sama dengan function kita buat variabelnya x, kemudian jangan lupa kita buat kurung kerawalnya. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita enter. Perlu diketahui bahwa function merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau sangat kompleks sehingga data dapat kita panggil atau kita gunakan secara berulang-ulang. Oke, kemudian kita langsung saja membuat for i in 1, kemudian titik 2, lalu kita buat length, kemudian kita buat variabelnya x, kemudian kita buat kurung kerawal, kemudian kita Ctrl S, lalu kita enter. Perlu diketahui bahwa length dalam R berfungsi untuk mengetahui jumlah elemen yang tersimpan atau terkandung dalam variabel. Oke, kemudian langsung saja kita buat lagi if dalam kurung x kurung tegak atau kurung siku i, kemudian kita buat kurang dari 65. Kemudian kita buat kurung kerawal lagi, kemudian kita Ctrl S, lalu kita enter. Selanjutnya kita buat x kurung tegak i sama dengan x kurung tegak i ditambah 10. Kemudian titik koma, lalu kita Ctrl S. Kemudian kita buat di sini, kita enter, kemudian kita Ctrl S. Selanjutnya kita buat print. Dalam kurung x kurung tegak i. Kemudian kita Ctrl S. Lalu di sini kita buat a, variabel a, sama dengan c untuk menampung data. Kemudian kita masukkan datanya yaitu 83, 78, 88, 90, 92, 95, 86, 100, 98, dan 50. Kemudian kita Ctrl S, kemudian kita enter, lalu kita buat fungsi dalam kurung A. Kemudian kita Ctrl S, kemudian kita enter. Oke, kemudian kita run satu persatu.
Maka diperolehlah hasil 83, 78, 88, 90, 92, 95, 86, 100, 98, dan 60. Baiklah, untuk menjawab soal yang keempat, yaitu mengimport data CSV untuk mencari nilai mean, median, dan modus, serta menampilkan histogram, plot, dan box plot, yaitu langsung saja kita buat sintaknya. Pagar set underscore working director 1. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita enter. Kemudian kita buat set WD. Kita buat C. Kemudian titik 2 slice R. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita enter. Kemudian kita Ctrl enter lagi. Lalu kita buat lagi pagar membaca data. Oke, kemudian kita Ctrl S, lalu kita enter. Oke, kemudian kita install package. Kemudian kita buat dalam kurung reader. Dan kita Ctrl S, lalu kita enter. Selanjutnya kita tunggu sampai dia terinstall. Oke, selanjutnya kita akan buat library reader. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan mengimport datanya. Maka langsung saja import data, kemudian from text base, kemudian kita pilih data yang ingin kita import dan sudah kita ubah tadi. Oke, kemudian import lagi. Oke, kemudian langsung saja Ctrl S, lalu kita buat mahasiswi, kemudian kita buat lambangnya, di CSV, lalu kita tulis UAS CSV. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita enter. Oke, selanjutnya kita masukkan, kita tuliskan pagar lagi. Kemudian kita buat ukuran pemusatan data. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita Ctrl Enter. Selanjutnya kita akan membuat mean, median, dan modus. Langsung saja kita tulis mean, kemudian kita buat mahasiswi, lambang dolar, lalu kita tulis UAS. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita Ctrl Enter.
maka diperolehlah hasilnya 86. Selanjutnya kita akan mencari nilai median. Maka langsung saja kita tulis median, kemudian kita tulis mahasiswi, kemudian lambang dolar, lalu kita buat UAS, kemudian kita Ctrl S, lalu kita enter. Maka diperolehlah mediannya 89. Selanjutnya kita akan membuat modus. Langsung saja kita buat modus, kemudian function, kemudian kita buat variabelnya X. Kemudian kita buka kurung kerawal, lalu enter, kemudian kita buat unique, kemudian kita buat ini, lalu kita buat unique QX. Oke. Selanjutnya kita Ctrl S, lalu kita enter, kemudian kita buat unique, kita buat which max. Jangan lupa kurung tegaknya, which max, kemudian kita buat tabulate, kemudian match, kemudian kita buat lagi X, unique. Oke, kemudian kita Ctrl S, lalu kita enter. Kemudian sini kita hapus saja, lalu di sini kita Ctrl Enter atau kemudian kita Ctrl S, lalu kita buat modus dalam kurung mahasiswi, lambang dolar, UAS. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita selanjutnya kita ingin menampilkan nilai modus, maka langsung saja kita blok, lalu kita run. Maka diperolehlah hasil modusnya 83. Selanjutnya kita akan membuat visualisasinya. Maka langsung saja kita Ctrl S, lalu kita enter, kita buat pagar lagi, kita buat pagar, kita buat visualisasi. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita enter, kemudian kita tulis his untuk membuat histogram. His, kemudian kita tab, lalu kita buat mahasiswi, kemudian kita buat lambang, lalu kita buat UAS, kemudian koma, lalu kita tulis main sama dengan histogram nilai UAS. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita enter. Maka diperolehlah histogram dari nilai UAS-nya. Selanjutnya kita akan membuat plotnya. Maka langsung saja kita buat mahasiswi,
kemudian menggunakan lambang dolar, lalu kita pilih UAS, kemudian koma, lalu kita tulis main, sama dengan, jangan lupa petik 2 di atas, lalu kita buat plot nilai UAS. Kemudian kita Ctrl S, kemudian kita Enter. Maka diperolehlah plot dari nilai UAS. Kita ubah sedikit tulisannya jadi plot. Oke, maka yang langkah terakhir kita buat box plotnya. Maka langsung saja box plot, kemudian kita tulis mahasiswi, kemudian lambang dolar, lalu kita pilih UAS, kemudian koma, lalu kita tulis main sama dengan box plot nilai UAS. Jangan lupa petik 2 di atas, kita tulis box plot nilai UAS. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita Enter. Maka diperolehlah box plot nilai UAS-nya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.